Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel saya, Titis Fatarina Mahfira. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai rasio likuiditas. Ketika kita mempelajari materi tentang rasio keuangan, di dalamnya ada satu rasio yang disebut dengan rasio likuiditas. Asumsi saya sebelum mengikuti pembahasan berikutnya adalah para pemirsa telah memahami materi mengenai pengantar akuntansi. Oke, sebelum kita lanjut menghitung rasio likuiditas, kita harus pahami dulu apa sih yang disebut dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio-rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Jadi kata kuncinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang dimaksud dengan kewajiban jangka pendek adalah hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 rasio likuiditas yang biasa digunakan atau yang banyak digunakan secara umum. Meskipun tidak menutup kemungkinan rasio likuiditas tidak hanya 3 yang akan dibahas saja. Nah, tiga rasio likuiditas yang akan kita bahas yaitu current ratio atau disebut juga rasio lancar, lalu ada quick ratio atau disebut juga exit test ratio, atau disebut juga dengan rasio cepat maupun rasio cair, dan juga yang ketiga adalah cash ratio atau rasio kas. Nah, sebelum menghitung rasio keuangan atau rasio likuiditas ini, tentunya kita membutuhkan informasi. Informasi yang kita butuhkan adalah informasi-informasi dari laporan keuangan. Nah, kita kan sudah pahami bahwa laporan keuangan itu ada beberapa, yaitu seperti neraca saldo, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Nah, informasi dari laporan keuangan yang mana yang kita butuhkan? Kita butuhkan laporan keuangan dari neraca. Nah, dari neraca tersebut, informasi yang kita butuhkan adalah informasi current asset atau aset lancar, yaitu aset-aset yang memiliki aset-aset yang bisa kita cairkan menjadi kas dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dan juga informasi current liabilities atau hutang-hutang jangka pendek, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun juga. Nah, apa sih isi dari aset lancar? Ya, aset lancar itu isinya adalah akun-akun seperti kas, lalu kas atau cash ya, lalu ada marketable securities atau setara kas atau surat berharga yang mudah diperdagangkan di pasar uang ya, seperti rekening deposito ya, deposito yang bisa dicairkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, lalu tabungan yang ada di rekening bank ya, seperti ada di rekening giro atau di rekening di saving account, itu juga dikatakan sebagai setara kas ya, atau kalau jika dalam bentuk surat berharga disebutnya marketable securities. Lalu ada juga accounts receivable. Account receivable adalah piutang ya, yang artinya adalah pihak lain yang memiliki hutang oleh perusahaan kita. Gitu. Jadi perusahaan kita itu menghutangi ya perusahaan lain ya, dalam artian kita berarti punya piutang ya, memiliki piutang. Ada seseorang yang berhutang dengan perusahaan kita. Lalu inventory. Inventory ini adalah persediaan barang dagang. Nah, lalu informasi berikutnya adalah current liabilities, di mana akun-akun yang terdapat di current liabilities atau di kewajiban lancar, yaitu accounts payable atau hutang dagang, yaitu hutang-hutang yang kita harus bayarkan ya ke supplier atau pihak lain yang kurang dari 1 tahun ya, jangka waktu yang pembayaran itu kurang dari 1 tahun. Lalu juga ada notes payable atau wesel bayar, ini juga ya merupakan tagihan dari pihak lain pada perusahaan kita, dan juga akrual ya, akrual atau utang-utang akrual, yaitu
jasa-jasa yang sudah kita terima tapi belum kita bayarkan ya, misalnya kayak utang gaji ya, jasa pekerjanya sudah kita manfaatkan tapi kita belum bayarkan gajinya gitu ya, atau misalnya biaya listrik ya, listriknya sudah digunakan namun belum kita bayarkan ya, ini tergolong dengan akrual yang harus dibayarkan segera. Oke. Nah, informasi-informasi tersebut kita dapatkan dari neraca saldo. Di sini ada contoh neraca saldo dari Bartlett Company. Ya, di sini saya ambil Bartlett Company, referensi saya dari buku Gitman and Zutter. Jadi saya ambil salah satu neraca saldo yang ada di dalam buku tersebut. Di mana kita lihat yang namanya neraca ya, seperti timbangan, dia itu menyeimbangkan sisi kiri dan kanan. Sisi kiri adalah aset dan sisi kanan adalah liabilities and equities ya, atau kewajiban dan juga ekuitas. Nah, dari sini yang kita perlukan informasi tadi yang sudah kita bahas adalah current asset, di mana adanya letaknya di sisi aset sebelah kiri ya, sebelah sisi kiri neraca, dan paling atas ya dari bagian akun-akun yang ada di aset. Nah, di sini current asset sudah didefinisikan atau sudah diidentifikasikan ada cash, marketable securities, account receivable, dan juga inventories. Sehingga jika ditotalkan menjadi total current asset atau total aset lancar. Oke, cukup sampai di situ informasi yang kita butuhkan untuk menghitung rasio likuiditas nanti. Sementara dari sisi pasifa atau dari sisi kanan dari neraca saldo, kita membutuhkan informasi current liabilities ya, atau kewajiban lancar. Di mana di sini sudah diidentifikasikan current liabilities sebagai accounts payable, notes payable, dan juga accrual seperti yang sudah dibahas tadi ya. Sehingga total dari kewajiban lancar adalah sebanyak $620 ya di sini totalnya. Oke. Sekarang kita sudah punya nih bahan baku yang akan kita gunakan untuk menghitung rasio likuiditas. Bagaimana menghitungnya? Nah, yang pertama kita bisa menghitung yang namanya current ratio atau rasio lancar dengan membagi total current asset atau total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Ya, dari informasi sebelumnya kita mendapatkan total current asset yaitu sebesar $1.233.000 dan total current liabilities sebesar $620.000. Dari mana kita ambil angka ini? Kita kembali ke neraca saldo sebelumnya. Total current liabilities didapatkan dari sini ya, dari penjumlahan cash, marketable securities, account receivable, dan inventories sebesar $1.223.000. Di sini dihitung dalam ribuan dolar ya, untuk penulisannya disingkat. Sementara untuk current liabilities, total current liabilities kita dapatkan dari sini sudah dihitung secara total yaitu $620.000 ya. Sehingga bisa kita langsung hitung current ratio atau rasio lancar dari Bartlett Company adalah sebesar 1,97. Nah, apa makna angka dari 1,97 ini? Nah, makna angka dari 1,97 ini adalah bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan untuk membayarkan kewajiban lancarnya sebanyak 1,97 kali ya. 1,97 kali ya untuk membayar current liabilities-nya atau kewajiban lancarnya ya. Jadi current asset atau aset lancar yang dimiliki Bartlett Company mampu untuk membayar 1,97 kali kewajiban lancarnya. Nah, angka ini tentunya semakin tinggi semakin baik karena berarti merepresentasikan semakin baik perusahaan tersebut mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Baik, setelah rasio lancar, kita akan menghitung rasio cepat atau rasio cair atau disebut juga quick ratio atau acid test ratio. Nah, dalam menghitung quick ratio ini, kita akan mengeluarkan komponen inventory dari total current asset. Ya, jadi dari rumus current ratio tadi, untuk menghitung quick ratio, kita keluarkan komponen inventory dari dalam
komponen total current asset. Kenapa kita keluarkan? Karena inventory ini dianggap sebagai aset lancar yang paling lama ya, atau paling sukar untuk dikonversi menjadi kas. Karena namanya quick ratio, jadi kita berusaha untuk menghitung nih rasio cepat ya, atau rasio dari aset lancar yang paling cepat bisa dikonversi menjadi kas untuk bisa membayar kewajiban jangka pendeknya. Ya, sehingga kita keluarkan inventory dari total current asset. Pembaginya sama, yaitu total current liabilities atau kewajiban lancar. Ya. Nah, sehingga bisa kita hitung di sini total current assetnya kan tadi sudah didapatkan, yaitu sebesar $1.233.000 dikurangi dengan inventory yang informasinya bisa kita dapatkan dari neraca saldo juga, ya, yaitu sebesar $289.000 dan dibagi dengan total current liabilities sebesar $620.000. Ya, angka-angka ini semua ada di neraca saldo. Kita lihat ya. Total current asset, inventory, dan total current liabilities. Kita kembali ke neraca saldo. Total current asset didapatkan dari sini, sama seperti tadi. Lalu, untuk inventories kita dapatkan dari sini, ya, di current asset bagian inventories $289.000. Dan juga untuk total liabilities dapat dari, total current liabilities dapat dari sini ya, $620.000. Oke, informasi semua ada di neraca saldo. Sehingga kita dapatkan quick ratio-nya atau rasio cepatnya adalah 1,51 ya. Setelah kita mengeluarkan inventory ya, maka rasio cepat atau kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajiban jangka pendeknya menjadi 1,51 ya. Jadi dari aset cepat yang dimiliki sama perusahaan mampu mengcover atau membayar kewajiban jangka pendek sebanyak 1,51 kali. Ya, angka ini cukup angka current quick ratio ini tentunya semakin tinggi semakin baik ya. Semakin tinggi semakin baik ya, karena semakin merepresentasikan semakin baiknya perusahaan dalam membayarkan atau mencukupi kewajiban-kewajiban yang jangka pendek. Oke. Nah, rasio berikutnya, rasio likuiditas berikutnya yang bisa kita hitung adalah cash ratio ya. Cash ratio atau rasio kas. Nah, kalau rasio kas ini kita keluarkan juga ya komponen piutang ya, piutang dari total current asset yang dimiliki. Jadi selain inventory-nya dikeluarkan, piutangnya juga dikeluarkan sehingga hanya tersisa kas dan setara kas ya, atau akun yang benar-benar bisa cepat dikonversikan menjadi uang kas ya. Ya, di antaranya adalah kas dan marketable securities ya. Kalau kas kan memang sudah berbentuk kas. Sementara kalau marketable securities itu adalah surat berharga yang sangat mudah bisa dikonversikan menjadi kas karena bisa langsung dijual di pasar uang gitu ya, bisa langsung dikonversi menjadi kas. Nah, formulanya untuk kas rasio adalah kas ditambah dengan marketable securities, lalu dibagi dengan total current liabilities. Sehingga rasio kas yang bisa kita hitung dari neraca saldo yang sudah kita miliki tadi, dari contoh Bartlett Company, kita dapatkan untuk kasnya berjumlah $363.000, ditambah, mohon maaf ini bukan dikurang ya, tapi ditambah $68.000 ya, dibagi dengan $620.000. Sehingga menghasilkan angka 0,69. Ya, 0,69. Berarti kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan mampu membayar current liabilities atau kewajiban jangka pendek perusahaan sebanyak 0,69 kalinya atau 69% dari total kewajiban jangka pendeknya mampu di-cover oleh kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Nah, informasi tadi saya dapatkan referensinya dari buku-buku terlampir, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat pembahasan saya hari ini dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.